Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 11. Maaf, Gain Kong. Kami tidak dapat bercerita tentang ini. Harap suka menunggu di sini, kami hanya akan pergi selama 3 hari. Tanpa memberi kesempatan kepada Bun Beng untuk membantah lagi, pergilah ke 19 orang itu, membawa 10 buah keranjang kosong. Dia terheran dan merasa penasaran sekali, akan tetapi dengan sabar ia menanti. Setelah pada hari ketiga dia tidak melihat mereka kembali, Bun Beng kehabisan kesabarannya dan dia pun meninggalkan tempat itu, pergi menyusul ke arah hutan di mana dia melihat mereka pergi 3 hari yang lalu. Hari masih pagi ketika Bun Beng berangkat dan tiba-tiba ia melihat seekor burung yang besar sekali berterbangan di atas hutan di depan. Ia terbelalak memandang dan tadinya ia mengira bahwa yang terbang itu tentulah burung Garuda tunggangan pendekar siluman. Jantungnya berdebar tegang, juga girang karena berjumpa dengan pendekar siluman merupakan idam-idaman hatinya. Ia kagum dan tertarik sekali kepada pendekar kaki buntung itu. Jantungnya makin berdebar keras ketika ia melihat burung besar itu menukik turun dan benar saja, di atas punggung burung besar duduk seorang manusia. Karena jaraknya jauh, dia tidak dapat mengenal orang yang menunggang burung itu, akan tetapi siapa lagi di dunia ini yang memiliki binatang tunggangan seekor burung besar kecuali pendekar siluman? Saking girangnya, lupalah Bun Beng akan niat hatinya semula menyusul 19 orang bekas pejuang dan kini ia berlari-larian menuju ke arah hutan di mana burung itu berterbangan di atasnya, hutan yang agak gundul karena di situ banyak terdapat batu gunung yang tinggi-tinggi. Akan tetapi, setelah memasuki hutan dan tiba di dekat dinding gunung batu ia terkejut dan merasa heran sekali. Kiranya 19 orang itu berada di situ, kesemuanya berlutut dan di depan mereka berjajar 10 buah keranjang yang kini sudah terisi akar-akar dan daun-daunan. Apa yang mereka lakukan itu? Ciu Toan berlutut di deretan paling depan dengan wajah ketakutan. Ketika ia mendengar bunyi kelepak sayap burung, ia memandang ke atas dan melihat burung besar itu terbang rendah di atas pohon-pohon dan batu-batu. Kini tampak jelas oleh Bun Beng bahwa burung itu bukanlah Garuda putih tunggangan pendekar siluman, bahkan tampak pula olehnya bahwa yang duduk di atas punggung burung besar itu adalah seorang anak laki-laki sebaya dengan dia, berwajah tampan dan angkuh. Burung itu terbang rendah di atas 10 buah keranjang seolah-olah memberi kesempatan kepada penunggangnya untuk menjenguk ke bawah karena ia terbang miring, kemudian membubung lagi sambil menyambar 2 buah keranjang dengan kedua cakarnya, lalu terbang menghilang. Namun 19 orang itu masih tetap berlutut dan Bun Beng masih bersembunyi memandang dengan jantung berdebar tegang. Rahasia apa pula ini? Tak lama kemudian, kembali bocah yang menunggang burung Raja Wali besar itu datang di atas punggung burungnya, diikuti oleh 3 ekor burung Raja Wali besar lain. 4 ekor burung itu menukik turun dan menyambar keranjang-keranjang terisi akar dan daun-daunan, akan tetapi kini hanya 7 buah keranjang yang diterbangkan sedangkan sebuah keranjang lagi yang isinya hanya sedikit, hampir kosong, tidak diangkat pergi. Kenapa hanya 9 keranjang yang sebuah kosong? Tiba-tiba terdengar bentakan dari atas, suara yang angkuh dan galak dari anak laki-laki yang duduk di atas punggung Raja Wali. 19 orang itu menjadi pucat mukanya dan jelas tampak tubuh mereka gemetar. Maaf. Kami telah berusaha 3 hari tanpa henti mengumpulkan, akan tetapi karena setiap 3 bulan diambil terus, hasilnya makin kurang dan hanya mendapatkan 9 keranjang. Bohong. Malas. Anak di atas burung itu membentak, suaranya nyaring galak sehingga Bun Beng yang mendengarnya menjadi gemas dan marah. Kalian berani menentang dan membantah perintah kami? Tidak cukup murahkah nyawa kalian semua ditebus dengan akar-akar dan daun-daun obat 3 bulan sekali? Siapa yang bertanggung jawab akan kekurangan ini? 19 orang itu berlutut dengan tubuh gemetar dan mereka itu tak dapat menjawab hanya menggumamkan kata-kata mohon maaf. Diam semua! Anak itu membentak dan mereka semua terdiam. Siapa yang bertanggung jawab? Ataukah semua bertanggung jawab dan siap menerima hukuman dari kami? Tiba-tiba Ciu Toan meloncat berdiri dan dengan sikap yang gagah ia menengadah memandang anak laki-laki di punggung burung Raja Wali sambil berkata nyaring. Aku, Ciu Toan, yang bertanggung jawab atas kekurangan ini, saudara-saudaraku tidak ada yang bersalah, akulah yang siap menerima hukuman. Anak itu mengeluarkan suara ketawa mengejek. Nah, kalau begitu, menunggu apa lagi?
Apakah harus kami yang turun tangan menyuruh burung Raja Wali merobek-robek perutmu? Tidak. Aku Ciutoan bukan orang yang takut mati. Demi keselamatan saudara-saudaraku, biarlah saat ini aku menerima hukuman. Tiba-tiba Ciutoan mencabut pedangnya dan langsung menggorok leher sendiri. Ciutoako. Bun Beng meloncat maju dan lari menghampiri dengan niat mencegah, sedangkan para bekas pejuang hanya berlutut sambil menangis. Namun terlambat. Tubuh Ciutoan terhuyung dan roboh dengan leher hampir putus, tewas seketika. Keparat. Setan. Bun Beng mengepal tinju dan memandang ke atas, akan tetapi bocah di atas punggung Raja Wali itu tertawa, burungnya terbang tinggi dan dari jauh masih terdengar gema suara ketawanya. Barulah orang-orang itu bergerak, menubruk dan menangisi jenazah Ciutoan. Kalian ini orang-orang gagah macam apa? Mengapa tidak bangkit melawan bocah setan yang menunggang burung itu? Mengapa membiarkan Ciutoako membunuh diri? Apa artinya ini semua? Bun Beng membanting-banting kakinya dengan marah. Hus. Inkong, harap jangan bicara di sini. Marilah kita pulang membawa jenazah Ciutoako dan nanti kami akan ceritakan semua, jawab seorang di antara mereka dengan sikap takut-takut. Biarpun Bun Beng marah dan hampir tak dapat menahan kesabarannya, namun terpaksa dia menurut karena mereka itu tidak ada yang mau menjawab pertanyaannya. Jenazah Ciutoan diangkut dan setelah dikebumikan dengan upacara sekedarnya, Bun Beng mendengar penuturan 18 orang itu. Agaknya Dewa Sun Gokong hanya menolong kami dari ancaman lain, akan tetapi tekanan dari majikan Pulau Neraka ini membuat kami tidak berdaya dan tidak ada yang mampu menolong, kata mereka sambil menarik napas dengan muka berduka sekali. Pulau Neraka? Bocah itu dari Pulau Neraka? Orang tertua dari para pejuang itu mengangguk. Sudah amat lama terjadinya. Ketika kami mencari daun-daun obat di hutan, kami bertemu dengan seorang anggota Pulau Neraka yang membutuhkan akar jinsom dan daun pencuci darah yang banyak terdapat di hutan itu. Kami dan dia berebutan dan bertanding. Karena dia hanya seorang dan kami keroyok, pada waktu itu jumlah kami masih 25 orang, dia terluka dan melarikan diri. Akan tetapi, beberapa hari kemudian datang seorang tokoh Pulau Neraka yang bermuka kuning. Kami dikalahkan dan dipaksa menukar nyawa dengan penyerahan 10 keranjang akar dan daun obat setiap 3 bulan. Burung-burung Raja Wali itu yang datang mengambil dan sudah 2 kali ini yang mewakili Pulau Neraka adalah anak laki-laki itu. Amat sukar mengumpulkan akar dan daun obat sekian banyaknya. 3 orang saudara kami tewas tergigit ular beracun di waktu mencari obat siang malam, dan yang 2 orang terpaksa membunuh diri seperti yang dilakukan Ciutoako karena penyetoran obat kurang. Sekarang Ciutoako yang mengorbankan diri. Bun Beng mengepal tinjunya, penasaran sekali. Mengapa kalian tidak melawan? Orang itu menggeleng kepala. Melawan tiada gunanya. Kepandaian mereka hebat bukan main. Melawan satu orang yang bermuka kuning itu saja kami tidak berdaya sama sekali. Pula, kami sudah berjanji ketika kami dikalahkan. Ciutoako membunuh diri untuk menolong saudara-saudaranya. Siapapun di antara kita yang menjadi pemimpin, tentu akan berbuat seperti dia. Kami tidak berdaya. Bun Beng menggeleng-geleng kepalanya. Sungguh menjemukan kalau begitu, kenapa Cui tidak pergi saja meninggalkan tempat ini? Tuan kelihatan bingung dan jelas bahwa dia telah terlanjur bicara tanpa disengaja. Pergi kemana? Kami adalah orang-orang buruan. Di tempat ramai sudah siap orang-orang pemerintah penjajah untuk menangkap kami, jawab orang itu penuh duka. Bun Beng bangkit berdiri dan memandang orang-orang itu dengan hati penasaran. Dia masih kecil, akan tetapi dia sudah tahu apa artinya kegagahan, maka melihat sikap orang-orang yang dianggapnya gagah perkasa ini, hilang kesabarannya. Cui sekalian tadinya kuanggap sebagai orang-orang yang gagah perkasa dan patut dikagumi, akan tetapi sekarang mengapa begini? Pengecut? Seorang gagah lebih mengutamakan kehormatan daripada nyawa. Lebih baik melawan penindas sampai mati daripada membiarkan diri dihina dan ditindas seperti yang dilakukan orang-orang Pulau Neraka kepada Cui. Bukankah orang dahulu mengatakan bahwa lebih baik mati sebagai seekor harimau daripada hidup sebagai seekor babi? 18 orang itu memandang kepada Bun Beng dengan wajah muram, pemimpin baru mereka, yang tertua, berkata, kami telah menyerahkan jiwa raga untuk negara dan bangsa, kami akan melawan sampai mati terhadap penjajah. Kami tahu kapan dan terhadap siapa dapat melawan.
Menghadapi pulau neraka, kami tidak berdaya, melawan berarti mati semua. Kalau kami menakluk, berarti hanya beberapa orang terancam bahaya mati, masih ada sisanya untuk menanti kesempatan melakukan perlawanan terhadap penjajah Manchu. Kami tidak akan menyia-nyiakan nyawa kami hanya untuk urusan pribadi. Jawaban ini membuat Bun Beng tertegun keheranan dan ia tidak mengerti apakah orang-orang ini tergolong orang gagah ataukah orang bodoh. Kalau pengecut terang bukan karena mereka itu takut melawan bukan karena takut mati, melainkan takut kalau mereka mati dengan sia-sia, bukan mati menghadapi penjajah yang agaknya sudah menjadi cita-cita hidup mereka. Maka dia tidak membantah lagi dan diam-diam ia mengatur persiapan untuk menghadapi bocah penunggang Raja Wali dari Pulau Neraka yang dibencinya itu. Diam-diam Bun Beng menyembunyikan sepasang pedangnya ke dalam sebuah guha kecil yang tidak dipakai, menutup guha dengan batu dan menanam rumput alang-alang di depannya. Kitab Sempo Cinkeng yang sudah ia hafal di luar kepala isinya itu dibakarnya. Semua ini ia lakukan tanpa sepengetahuan 18 orang itu yang kini sibuk mengumpulkan lagi 10 keranjang akar dan daun obat yang sebelum waktu penyetoran tiba agar tidak jatuh korban lagi di antara mereka. 3 bulan kemudian ketika 10 buah keranjang itu disiapkan di tempat biasa dan 18 orang itu berlutut menanti datangnya burung-burung Raja Wali yang hendak mengambil keranjang-keranjang itu, Bun Beng telah berada di dalam sebuah di antara keranjang obat yang tertutup. Diam-diam dia telah memasuki keranjang yang telah ia keluarkan isinya dan hal ini dapat ia lakukan karena ia memaksa mereka untuk diperbolehkan membantu mereka ketika ia menyusul mereka ke hutan. Bun Beng memiliki jiwa petualang yang besar, yang tumbuh dengan cepat semenjak dia diajak oleh mendiang Xiao Lam Huisio ke muara sungai Huangho dan mengalami hal-hal yang aneh dan melihat tokoh-tokoh Kang Ou yang luar biasa. Dia telah melihat tokoh-tokoh Pulau Neraka, bahkan dia tahu bahwa ketika kecil, orang-orang Pulau Neraka ikut pula memperebutkan dirinya. Hal ini hanya berarti bahwa di antara ayahnya yang disebut Kang To Ukui Gak Liat, dengan pimpinan Pulau Neraka tentu ada hubungannya, karena ibunya seorang tokoh Xiao Limpai, tentu tidak mempunyai hubungan dengan Pulau Neraka. Kini, mendengar bahwa bocah yang angkuh dengan burung-burung Raja Wali besar itu datang dari Pulau Neraka timbul niat di hatinya untuk ikut ke Pulau Neraka, di mana dia akan menegur cara mereka mengumpulkan obat-obatan dengan memeras dan menekan bekas-bekas patriot atau pejuang itu. Tentu saja Bun Beng tahu bahwa perbuatannya amat berbahaya bagi keselamatannya, namun dia sama sekali tidak merasa takut. Kalau bocah sombong dan angkuh itu berani menunggang di punggung Raja Wali, mengapa dia tidak berani diterbangkan dengan bersembunyi di dalam keranjang akar obat? Ketika menanti di dalam keranjang jantung Bun Beng berdebar keras, khawatir kalau ada di antara 18 orang itu yang mencarinya dan ada yang memeriksa keranjang. Akan tetapi hatinya lega melihat dari celah-celah keranjang bahwa ke-18 orang itu berlutut dengan menundukkan kepala, sama sekali tidak memperhatikan 10 buah keranjang yang kini terisi penuh semua. Tiba-tiba terdengar suara lengkingan nyaring yang tersusul suara kelepak sayap di atas pohon-pohon. Burung-burung itu telah terbang datang. Bun Beng cepat merendahkan tubuhnya dan menutupi kepalanya dengan daun-daun obat, jantungnya berdebar tegang. Burung Raja Wali yang ditunggangi anak laki-laki itu seperti biasa terbang rendah di atas keranjang-keranjang itu dan anak laki-laki itu memeriksa isi keranjang dari tutup yang berlubang-lubang. Kemudian kelepak sayap terdengar makin keras, burung Raja Wali mulai menyambar dan membawa terbang keranjang-keranjang itu. Keranjang di mana Bun Beng bersembunyi mendapat giliran terakhir. Hatinya lega bercampur tegang ketika ia merasa tubuhnya terangkat dan terayun-ayun, merasa betapa tubuhnya membubung tinggi. Agak pening juga rasa kepala Bun Beng dan perutnya terasa mual hendak muntah. Akan tetapi kalau teringat kepada anak yang menunggang Raja Wali terbang, ia menguatkan hatinya dan menggigit bibir. Entah berapa lama dia diterbangkan dan kini dia tidak merasa pening atau mual lagi, agaknya dia sudah mulai biasa. Kalau dahulu ia terbang sendiri di atas tebing, tidaklah begini mengerikan karena dia dapat melihat sekelilingnya, tidak seperti sekarang mendekam di dalam keranjang. Tiba-tiba ia mendengar suara keras sekali dan baru ia tahu bahwa Raja Wali yang menggondol keranjang itulah yang mengeluarkan suara keras. Dia mendengar pula pekik Raja Wali lain dan lapat-lapat mendengar suara 2 orang saling memaki. Bun Beng terheran-heran. Bagaimana mungkin di angkasa ada 2 orang bercekcok? Saking herannya, ia membuka tutup keranjang dan betapa kagetnya ketika menyaksikan pemandangan yang amat hebat. Di angkasa itu, anak laki-laki yang angkuh dari Pulau Neraka sedang bertanding melawan seorang anak perempuan sebaya yang menunggang seekor burung Garuda putih yang besar.
Mereka berdua sama-sama memegang pedang dan bertanding mati-matian sambil saling memaki. Juga burung Garuda itu membantu penunggang masing-masing, saling bertempur mempergunakan cakar dan paruh. Tiba-tiba Bun Beng teringat. Burung Garuda putih itu serupa benar dengan burung tunggangan pendekar siluman. Ah, bukankah dahulu pendekar siluman mencari muridnya? Murid perempuan? Agaknya perempuan inilah murid pendekar siluman. Perasaan kagum dan sukanya terhadap pendekar siluman otomatis tertumpah kepada murid perempuan pendekar itu, apalagi lawan anak perempuan itu adalah anak laki-laki yang angkuh dan yang dibencinya. Dia sampai lupa menutupkan kembali tutup keranjang, lupa bahwa keranjang yang didudukinya itu dicengkeram oleh kaki Raja Wali yang besar dan kuat, dan dia asyik menonton pertandingan sambil mendengarkan percekcokan mulut. Agaknya kedua anak itu sama-sama galak dan pandai memaki. Iblis cilik! Raja Walimu akan mampus oleh Garudaku seperti juga engkau akan mampus di tanganku. Bentak anak perempuan itu. Hahaha, kau perempuan kuntilanak. Hanya galak dan main gertak saja. Pedangku akan membuat kau terguling, dan tubuhmu akan hancur gepeng terbanting ke bawah. Anak laki-laki itu balas memaki. Mampuslah. Anak perempuan itu tiba-tiba mengangkat tubuhnya, tangan kiri mencengkeram bulu leher Garudanya, pedangnya menusuk dengan dahsyat. Karena tubuhnya condong ke depan, maka serangannya itu amat hebat, mengarah tenggorokan lawan. Trang! Anak laki-laki itu menangkis. Akan tetapi pedang di tangan anak perempuan itu secara aneh dan cepat sekali menyeleweng dari atas membesut melalui pedang lawan dan langsung menikam dada. Celaka! Anak laki-laki itu berteriak, lalu menggerakkan tubuhnya meloncat ke kanan. Dalam kegugupannya menghadapi serangan maut itu, dia lupa bahwa dia duduk di atas punggung Raja Walinya yang sedang terbang, maka ketika ia meloncat ke kanan, otomatis tubuhnya melayang jatuh dari punggung Raja Wali. Betapapun bencinya terhadap anak laki-laki yang angkuh itu, hati Bun Beng merasa ngeri juga menyaksikan tubuh anak itu terguling jatuh dari atas punggung Raja Wali, padahal tanah di bawah sedemikian jauhnya sampai hampir tidak tampak teraling awan. Akan tetapi, anak laki-laki itu ternyata hebat, tenang dan cekatan. Juga Raja Wali tunggangannya sudah terlatih. Cepat ia menggerakkan tangan dan berhasil memegang kaki Raja Wali dengan tangan kirinya. Melihat ini, anak perempuan itu marah dan kembali mendoyongkan tubuh ke depan untuk menusukkan pedangnya. Sambil bergantungan kepada kaki Raja Walinya, anak laki-laki itu menangkis. Cering! Sepasang pedang bertemu dengan kerasnya sehingga bunga api berpijar. Melihat kemenangan majikannya, Garuda putih itu kelihatan bersemangat. Paruhnya menghunjam ke arah kepala Raja Wali. Raja Wali cepat mengelak, akan tetapi paruh Garuda itu masih mengenai pinggir sayapnya sehingga banyak bulu burung Raja Wali membedol dan berhamburan melayang. Raja Wali memekik dan terbang menjauh, dikejar oleh burung Garuda. Agaknya melihat kawannya bertempur, Raja Wali yang mencengkeram keranjang Bun Beng hendak membantu. Ketika Garuda putih itu kembali menerjang Raja Wali yang kini sudah diduduki lagi punggungnya oleh anak laki-laki yang kelihatan marah sekali, Raja Wali yang membawa Bun Beng menerkam dari belakang, menggunakan kaki kiri dan paruhnya karena kaki kanannya mencengkeram keranjang terisi Bun Beng. Garuda putih tak sempat menghadapi lawan dari belakang ini karena pada saat itu dia harus menghadapi serangan balasan lawannya yang marah. Melihat ini, anak perempuan itu memutar pedangnya menusuk ke arah Raja Wali kedua. Burung Raja Wali ini menggerakkan paruhnya menangkis. Trang! Ai! Pedangku! Anak perempuan itu berteriak marah dan kaget karena pedangnya terpental, terlepas dari tangannya dan melayang turun lenyap di telan awan. Kini burung Garuda itu memekik-mekik siap menghadapi pengeroyokan dua ekor burung Raja Wali. Setiap ada lawan mendekati, kedua kakinya menerjang secepat kilat dan tentu berhasil merontokkan beberapa helai bulu lawan. Menyaksikan kegarangan Garuda ini, kedua ekor burung Raja Wali hanya terbang mengelilingi dan mengancam. Kini anak laki-laki itu tertawa-tawa mengejek kepada anak perempuan yang sudah tak bersenjata lagi. Hahaha, kuntilanak kecil. Engkau telah terkurung sekarang. Mana kegaranganmu tadi? Hayo bersumbarlah sekarang, hahaha. Engkau tahu rasa sekarang. Apa kau kira semua orang takut kepada penghuni Pulau Es? Mukamu sudah pucat. Betapapun juga, wajahmu manis sekali. Kalau kau menyerah dan ikut bersamaku ke tempatku, aku akan menjamin bahwa engkau akan diampuni, akan tetapi untuk itu aku minta upah dan balas jasa.
Tidak sukar, asal engkau kelak suka berlutut dan mengangguk-angguk 8 kali di depan kakiku, menyebut aku koko yang baik kemudian membiarkan aku mencium kedua pipimu, engkau bahkan akan kujadikan sahabatku dan tutup mulutmu yang busuk. Berani engkau memandang rendah Pulau Es? Biar aku mati, suhu tentu akan mencarimu dan merobek mulutmu serta membunuhi semua nenek moyangmu, kalau engkau begitu pengecut untuk menyebutkan nama dan tempatmu. Gadis cilik itu terpaksa harus miringkan tubuh dan mencengkeram bulu leher burungnya ketika burungnya terserang dari atas bawah dan menukik miring untuk menghindarkan diri dan balas menyerang. Sebuah tusukan dari anak laki-laki itu berhasil dia tangkis dengan tendangan mengarah pergelangan tangan, namun anak laki-laki itu sudah cepat menarik kembali tangannya sambil menyeringai. Hahaha. Kematian sudah di depan mata, engkau masih menyombongkan Pulau Es. Dan engkau menyombongkan pendekar siluman, majikan Pulau Es. Tentu dia gurumu, bukan? Hahaha, tunggu saja. Kelak pimpinan kami akan membasmi seluruh penghuni Pulau Es, termasuk pendekar siluman. Keparat sombong. Aku tahu sekarang. Engkau tentu seorang di antara anggota Tian Liongpang yang sombong. Hehehe, boleh kau terka, bocah manis? Engkau tidak akan tahu. Dia dari Pulau Neraka. Tiba-tiba Bun Beng tak dapat menahan kemarahannya lagi sehingga ia lupa diri dan berteriak. Hah! Kini anak laki-laki itu memandang dan baru tahu bahwa keranjang terakhir itu bukan berisi akar dan daun obat, melainkan terisi seorang anak laki-laki. Kau! Siapa? Sementara itu anak perempuan itu tersenyum mengejek, aha, kiranya engkau keturunan orang-orang buangan itu? Pantas seperti iblis. Bun Beng yang kini tidak meragukan lagi bahwa gadis cilik itu tentulah murid pendekar siluman yang dikaguminya, ketika melihat betapa pengeroyokan 2 ekor Raja Wali membahayakan Garuda dan gadis cilik itu, segera menggerakkan tangan menghantam ke arah perut Raja Wali yang membawa keranjangnya. Bu! Pukulan Bun Beng di luar tahunya kini berbeda dengan pukulannya sebelum ia mempelajari Sempo Chin Keng. Tenaga sinkangnya bertambah kuat sekali berkat bertelanjang selama setengah tahun dan mempelajari ilmu silat yang mujizat. Begitu terkena hantaman ini, Raja Wali memekik dan otomatis cengkeramannya pada keranjang itu terlepas dan tubuh Bun Beng ikut meluncur ke bawah dengan kecepatan yang membuat ia sukar bernapas. Akan tetapi Raja Wali itu sendiri yang sudah terluka dan terkejut oleh pukulan Bun Beng, segera kabur terbang secepatnya. Ditinggalkan kawannya, burung Raja Wali pertama menjadi jerih, juga anak laki-laki itu agaknya menjadi jerih setelah rahasianya terbuka, maka ia menyuruh burungnya terbang pergi meninggalkan Garuda dan anak perempuan yang menungganginya. Anak perempuan itu terbelalak penuh kengerian dan berusaha mengikuti keranjang terisi anak laki-laki yang jatuh dengan pandangan matanya. Akan tetapi jatuhnya keranjang itu terlampau cepat dan sudah lenyap ditelan awan, maka ia menggerakkan pundaknya dan menyuruh Garudanya terbang pergi juga dengan cepat sekali. Bibi Pek Eng, Garuda Putih, bawa aku pulang ke Pulau Es. Sudah terlalu lama kita pergi, aku khawatir suhu akan marah sekali kepadaku. Bisik anak perempuan itu kepada Garudanya. Anak itu, tepat seperti dugaan Bun Beng, adalah Giam Kui Hong, keponakan dan juga murid dari pendekar siluman atau pendekar super sakti, Tucu, majikan Pulau Es. Anak ini telah dibawa oleh Sumahan ke Pulau Es di mana dia digembleng oleh pendekar sakti itu sebagai muridnya. Karena dia amat disayang oleh gurunya yang juga menjadi pamannya, dan karena semua penghuni Pulau Es juga sayang dan takut kepadanya, maka Kui Hong memiliki watak yang agak manja sehingga dia berani meninggalkan Pulau Es di luar tahu gurunya. Hal ini adalah karena dia selalu dilarang untuk meninggalkan pulau dan memang anak yang ditekan dan dilarang, biasanya setelah agak besar akan berontak karena larangan itu justru menimbulkan daya tarik dan gairah untuk mengetahui bagaimana macamnya dunia di luar Pulau Es. Kui Hong menunggang Garuda betina putih meninggalkan pulau untuk melihat-lihat. Garuda itu terbang menuju ke timur laut, akan tetapi karena dia merasa lelah setelah bertempur, tanpa diperintah setelah terbang setengah hari lamanya, dia menukik turun dan hinggap di atas gunung karang dekat laut untuk beristirahat. Burung ini biarpun terlatih dan kuat sekali, namun dia tetap seekor binatang yang bergerak menurutkan kebutuhan tubuhnya. Dia lelah dan harus beristirahat sebelum melanjutkan penerbangan ke Pulau Es yang jauh. Karena lelah kedua-duanya, baik Garuda itu maupun Kui Hong tidak tahu bahwa dari depan tampak 2 titik hitam yang terbang cepat sekali.
Ketika Kui Hong melompat turun dari punggung Garudanya, dua titik hitam itu telah berada di atas dan ternyata itu adalah dua ekor burung Raja Wali, ditunggangi oleh anak laki-laki bekas lawannya tadi sedangkan yang seekor lagi ditunggangi oleh seorang wanita yang cantik sekali. Dua ekor Raja Wali itu meluncur turun dan tak lama kemudian hinggap tak jauh dari situ. Melihat bekas lawannya, Garuda Putih memekik dan menerjang maju. Akan tetapi wanita itu menggerakkan tangan dan tampak berkelebat bayangan hitam kecil panjang yang menyambut tubuh Garuda. Di lain saat, Garuda itu telah terbelenggu kedua kaki dan paruhnya sehingga tidak mampu bergerak, hanya kedua sayapnya saja bergerak-gerak dan tubuhnya meronta-ronta. "Diam engkau!" Wanita cantik itu tiba-tiba mencelat ke dekat Garuda, sekali tangannya menotok burung itu rebah miring tak mampu menggerakkan kedua sayapnya lagi. "Setan! Kau apakan burungku?" Kui Hong marah sekali dan melangkah maju dengan kedua tangan terkepal. "Inikah anak perempuan itu?" Wanita cantik itu bertanya kepada anak laki-laki yang cepat mengangguk. "Dialah kuntilanak kecil itu. Biar aku membunuhnya." Berkata demikian, anak laki-laki itu sudah menerjang maju dengan pedangnya, menusuk dada Kui Hong yang cepat mengelak dan mengirim tendangan yang juga dapat dielakkan oleh anak laki-laki itu. "Engkau setan iblis cilik kurang ajar. Kau kira aku takut padamu? Biar kau bawa semua penghuni pulau neraka ke sini, aku tidak takut." Kui Hong balas memaki dan kini biarpun bertangan kosong, dia menerjang maju dengan ganas dan dahsyat. Setelah turun dari punggung burung, barulah ia tahu bahwa anak laki-laki itu lebih muda darinya, maka keberaniannya makin membesar. Masa dia takut terhadap anak kecil? Ilmu silat Kui Hong saat itu sudah mencapai tingkat hebat juga berkat gemblengan paman atau gurunya. Selain mewarisi ilmu silat tinggi, juga dia memiliki sinkang yang jauh lebih kuat daripada lawannya, di samping gerakan ginkangnya yang membuat tubuhnya ringan dan gesit bukan main. Biarpun lawannya memegang pedang, namun setelah bertanding 30 jurus yang ditonton wanita cantik penuh perhatian, kini dia mulai mendesak terus sedangkan anak laki-laki itu sibuk memutar-mutar pedangnya menjaga diri dari serangan yang datang bertubi-tubi dari segala pihak itu. "Mundur kau!" Tiba-tiba wanita cantik itu mendorongkan tangannya dan tubuh Kui Hong terpental ke belakang. Dia marah sekali. "Engkau siluman!" Dan ia maju lagi, akan tetapi tubuhnya tidak dapat maju, seolah-olah ada dinding tak tampak yang menghadang di depannya. Ia mencoba melompat mundur, juga tidak berhasil. Tubuhnya telah dikurung hawa yang amat kuat yang tidak memungkinkan dia lari kemanapun juga. "Bocah liar, apakah engkau murid Sumahan, pendekar siluman itu?" Wanita itu bertanya, suaranya dingin sekali. Kui Hong mengangkat muka memandang. Dia maklum bahwa wanita itu memiliki kesaktian hebat, akan tetapi sebagai murid pendekar super sakti, dia tidak takut dan memandang wanita itu penuh perhatian. Wanita itu belum tua, belum ada 30 tahun, memiliki kecantikan luar biasa sekali, dengan sepasang matanya yang lebar, bening dan bersinar tajam akan tetapi juga mengerikan. Tubuhnya ramping dan padat, ditutup pakaian yang serba hitam sehingga wajahnya yang sudah putih menjadi makin jelas warna putihnya. Diam-diam Kui Hong bergidik. Warna putih wajah wanita itu tidak wajar. Bukan putih susu, bukan pula putih karena pucat, melainkan putih sama sekali, seperti putihnya kapur. "Benar, aku adalah murid pendekar super sakti, Tucu dari Pulau Es. Sebaiknya engkau yang memiliki ilmu siluman jangan mengganggu aku kalau sudah mengenal betapa lihainya guruku agar kelak tidak menyesal." "Hehe, kuntilanak cilik. Engkau masih berani menggertak ibuku?" Anak laki-laki itu mengejek. "Kang In! Diam engkau!" Wanita itu membentak dan Kui Hong memandang heran. "Ah, jadi bocah nakal ini anakmu. Kalau begitu apakah engkau ini majikan Pulau Neraka?" Wanita cantik bermuka putih itu mengangguk. "Tidak salah, akulah majikan Pulau Neraka dan engkau harus ikut bersamaku ke Pulau Neraka." "Aku tidak sudi." Kui Hong melotot dengan berani. Wanita itu tersenyum dan makin heranlah Kui Hong. Kalau wanita itu diam, wajahnya yang putih tampak dingin menakutkan, akan tetapi kalau tersenyum bukan hanya mulutnya yang tersenyum, melainkan juga matanya, hidungnya dan seluruh wajahnya. Cantik dan manis bukan main. "Mau tidak mau harus ikut." Bun Beng bertanya. "Ah, tidak malukah engkau sebagai majikan Pulau Neraka hanya pandai memaksa seorang anak kecil?"
Kalau engkau memang sakti seperti dikabarkan orang, coba kau lawan guruku, tentu dalam 10 jurus engkau mati. Anak, engkau menarik. Engkau penuh keberanian. Agaknya Sumahan masih belum dapat mengatasi kegalakan anak perempuan, hanya pandai melatih silat tidak pandai mengekang keliaranmu. Siapa namamu? Aku Giam Kui Hong. Wanita itu mengerutkan kening. Engkau masih mempunyai hubungan keluarga dengan gurumu. Kui Hong membusungkan dadanya yang masih gepeng dan berkata bangga. Benar. Nah, engkau tidak boleh main-main dengan aku, karena pamanku tentu akan marah kepadamu. Kembali wanita itu tersenyum. Memang aku ingin membuat dia marah, aku ingin dia mencoba-coba merampasmu dari tanganku, ingin pendekar siluman berani datang ke pulau neraka dan menghadapi kami. Hayo! Kui Hong hendak meronta dan menolak, akan tetapi entah bagaimana, tahu-tahu tubuhnya terlempar ke depan disambut lengan wanita itu dan tahu-tahu ia telah dibawa mendekati Garuda putihnya. Sekali wanita itu menggerakkan tangan, tali hitam dari sutera yang mengikat kaki dan paruh burung itu terlepas dan totokannya pun bebas pula. Pulanglah engkau lapor majikanmu. Wanita itu menepuk punggung Garuda putih yang agaknya maklum akan kelihayan wanita itu karena dia memekik kesakitan lalu terbang ke arah timur. Wanita itu lalu meloncat ke punggung Raja Wali bersama Kui Hong yang dikempitnya, lalu burung itu terbang cepat ke atas, disusul oleh anak laki-laki bernama Kang In yang juga sudah meloncat ke punggung Raja Walinya. Dari atas punggung Raja Wali itu, Kui Hong melihat betapa mereka menuju ke sebuah pulau di tengah laut. Pulau itu dari atas kelihatan hitam sekali, menjadi lawan pulau es yang kelihatan putih dari atas. Di sekelilingnya terdapat pulau-pulau mati yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Setelah burung itu berada di atas pulau hitam, tampak olehnya bahwa tumbuh-tumbuhan di situ berwarna hijau gelap mendekati biru sehingga dari atas tampak hitam, apalagi karena di atas pulau itu terdapat awan hitam yang seolah-olah selalu menyelimuti pulau. Kedua burung Raja Wali itu meluncur turun dan setelah tidak begitu tinggi tampak oleh Kui Hong betapa pulau itu dikelilingi tepi laut yang merupakan tebing-tebing batu karang, sedangkan secara aneh sekali ombak besar menghantam tepi pantai dengan dahsyat dari segala penjuru. Dia bergidik. Pulau yang buruk dan menyeramkan. Bagaimana mungkin ada perahu dapat mendarat di pulau ini kalau ombaknya demikian besar? Tentu perahu itu akan dihempaskan ke batu karang dan hancur lebur. Kini tampak rumah-rumah di pulau itu. Gentengnya terbuat dari kayu yang hitam pula, atau dicat hitam. Dan begitu burung itu menukik turun dan hinggap di pekarangan sebuah rumah besar seperti istana, tampak banyak orang berlarian datang menyambut. Tiba-tiba Kui Hong tertawa saking geli hatinya. Dia melihat wajah anak yang bernama Kang In itu biasa saja seperti orang lain, hanya ibunya yang mengaku majikan pulau neraka itu wajahnya berwarna putih seperti kapur, seperti dicat putih. Kini, orang-orang yang lari berdatangan itu memiliki wajah yang beraneka warna. Ada yang mukanya berwarna hitam seperti arang, ada yang biru, ada yang merah, ungu, hijau, kuning. Akan tetapi terbanyak adalah warna-warna yang gelap, sedangkan muka yang berwarna terang, terutama yang kuning, tidak banyak. Tidak ada seorang pun yang berwarna putih mukanya seperti wanita ibu Kang In itu. Hai hik. Alangkah lucunya. Mengapa kalian penghuni-penghuni pulau neraka mencat muka kalian? Apakah hari ini akan diadakan pesta dan panggung sandiwara dan kalian semua ikut bermain? Semua orang yang datang menyambut tucu mereka itu melotot mendengar ucapan ini. Seorang wanita cantik, yang mukanya berwarna merah muda sehingga warna ini amat menguntungkan karena menambah kecantikannya, bertanya. Tuan Yo, siapakah bocah kurang ajar ini? Dari pandang mata semua orang, jelas bahwa pertanyaan yang diajukan kepada ketua ini mewakili suara hati semua orang. Dia ini adalah murid dan juga keponakan dari pendekar siluman. Mendengar wanita itu menyebut julukan gurunya yang amat tidak disukanya, Kui Hong memotong cepat. Beliau adalah pendekar super sakti tanpa tanding, tucu dari pulau es yang terkenal di seluruh pelosok dunia. Akan tetapi ucapannya itu seolah-olah tidak terdengar oleh mereka karena mendengar disebutnya nama pendekar siluman itu saja para penghuni pulau neraka sudah menjadi amat terkejut dan saling pandang. Dari sinar mata mereka jelas tampak betapa mereka itu terkejut dan jerih. Melihat ini, Kui Hong melanjutkan kata-katanya. Awas kalian kalau mengganggu aku. Guruku akan datang dan membasmi pulau neraka ini beserta seluruh penghuninya. Akan tetapi ketua pulau neraka itu dengan tenang berkata, Kui Hong, engkau anak kecil tahu apa?
Tidak perlu membuka mulut besar karena aku sengaja membawamu ke sini agar gurumu datang. Hendak kulihat apakah dia akan mampu merampasmu kembali. Dan engkau bebas di sini, mau kemanapun boleh. Kui Hong cepat memutar tubuhnya menghadapi wanita muka putih itu. Aku boleh pergi. Wanita itu tersenyum. Silakan. Terima kasih. Kui Hong lalu meloncat dan lari pergi meninggalkan pekarangan rumah itu. Biarkan dia pergi kemana dia suka, akan tetapi awasi baik-baik agar dia tidak sampai celaka. Persiapkan anak panah dan semua senjata rahasia. Begitu ada burung Garuda muncul di atas pulau, sambut dengan anak panah dan senjata-senjata rahasia, terutama anak panah berapi. Kalau pendekar siluman mampu menerobos masuk ke pulau neraka, aku sendiri yang akan menandinginya. Para penghuni pulau itu bubar dan sibuk melaksanakan perintah ketua mereka. Mereka kelihatan panik karena nama besar pendekar super sakti sudah lama mereka dengar dan mereka rata-rata merasa jerih terhadap pendekar itu. Yang kelihatan tenang hanyalah si ketua dan beberapa orang yang tingkatnya sudah tinggi, yaitu mereka yang mukanya berwarna kuning, hijau pupus atau merah muda. Penjagaan ketat dilakukan siang malam, dan persiapan menyambut lawan istimewa itu dilakukan dengan rapi. Dengan hati girang Kui Hong berlari keluar dari kelompok bangunan itu, memasuki sebuah hutan. Tidak disangkanya bahwa ketua pulau neraka itu demikian baik hati sehingga dia diperbolehkan pergi begitu saja. Tiba-tiba ia berhenti berlari dan memandang terbelalak ke depan karena di depannya menghadang barisan ular yang berwarna merah dan hitam, bukan main banyaknya. Ada ribuan ekor dan mereka mengeluarkan suara mendesis-desis dan tampak uap hitam keluar dari moncong mereka. Kui Hong menggigil dan cepat membelok ke kanan, akan tetapi dimanapun penuh ular, demikian pula di kiri. Terpaksa ia memutar tubuhnya dan lari ke lain jurusan. Melihat sebuah hutan lain yang berdekatan, dia masuk dan hatinya lega karena tidak melihat ular seekor pun. Akan tetapi, hutan ini amat gelap dan tidak ada lorong bekas kaki manusia, maka ia masuk secara ngawur saja. Tiba-tiba terdengar suara mengaung yang makin lama makin keras. Suara itu seolah-olah datang dari segenap penjuru, membuat telinganya serasa akan pecah dan kepalanya pening. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba ia melihat ribuan ekor lebah berwarna hitam beterbangan mengejarnya. Celaka, pikirnya. Lebah tidak seperti ular yang dapat ditinggal lari begitu saja. Tentu akan mengejarnya dengan kecepatan terbang dan kalau dia dikeroyok, celaka. Ia membalikkan tubuhnya dan lari hendak keluar dari hutan. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia tidak tahu lagi mana jalan keluar. Lama ia berlari cepat dengan ribuan lebah terbang mengejarnya. Dan dia masih belum keluar dari hutan, bahkan mungkin tersesat makin dalam. Ketika lebah-lebah itu sudah dekat sekali, ia mencium bau amis dan wangi. Makin takutlah dia karena maklum bahwa lebah-lebah itu adalah binatang berbisa, jangankan dikeroyok begitu banyak. Disengat oleh seekor pun bisa berbahaya. Saking bingung dan gugupnya, ia tersandung dan jatuh menelungkup. Lebah-lebah sudah mengiang di atas kepalanya sehingga dengan hati ngeri Kui Hong menggunakan kedua tangan menutupi kepalanya. Kedua matanya dipejamkan dan hatinya mengeluh. Mati aku sekarang. Akan tetapi, tiba-tiba suara itu menghilang berbareng dengan timbulnya suara melengking tinggi seperti suara suling. Ia membuka mata dan bangkit duduk. Ribuan ekor lebah berbisa itu benar-benar telah pergi dan tampak olehnya sesosok bayangan seorang laki-laki tua bermuka hijau pupus berkelebat pergi ke arah kiri. Dia mengerti bahwa tentu orang itu mengusir lebah dengan tiupan suling, maka ia pun mengikuti bayangan orang pulau neraka yang menolongnya itu. Benar dugaannya, orang itu memegang suling dan agaknya sengaja menanti dia karena beberapa kali berhenti agar Kui Hong tidak sampai tertinggal. Kiranya jalan keluar dari hutan itu tidaklah semudah ketika masuk. Laki-laki tua itu membelok ke kiri, ke kanan, sampai berulang kali, ada kalanya seperti memutar dan bahkan mengambil arah yang bertentangan dengan arah tadi. Kui Hong mengikuti terus dan betapa girang serta heran hatinya ketika dalam waktu sebentar saja dia sudah keluar dari hutan. Akan tetapi kakek muka hijau itu pun sudah lenyap. Kui Hong dapat mengerti bahwa tentu kakek itu diperintah oleh ketuanya untuk menolong dia, maka kembali ia merasa berterima kasih dan tidak mengerti mengapa ketua atau majikan pulau neraka itu mula-mula menculiknya kemudian kini membolehkan dia pergi malah menyuruh orang menolongnya dari bahaya maut. Dia berjalan terus, mengambil jurusan yang berlawanan dengan hutan-hutan yang dimasukinya tadi. Ia melihat daerah yang berbatu dan kesanalah ia menuju.
Biarpun batu-batu itu kelihatan hitam menyeramkan, namun dia tidak takut. Dia harus keluar dan pergi dari pulau ini. Kakinya mulai terasa lelah, namun Kui Hong tidak mau berhenti dan mendaki pegunungan kecil dari batu-batu karang hitam itu. Ketika ia tiba di bagian yang paling tinggi, tampaklah air laut membentang luas jauh di depan bawah. Dari tempat itu kelihatan air laut tenang dan hanya di pantai tampak membuas putih. Hatinya menjadi girang, akan tetapi begitu ia mulai menuruni batu-batu itu, tiba-tiba ia tersentak kaget mendengar suara menggereng yang menggetarkan batu karang yang diinjaknya. Ketika ia memandang ke bawah, ia terpekik dan mukanya menjadi pucat. Di depannya, di antara batu-batu karang itu, terdapat binatang-binatang yang bentuknya seperti cecak, akan tetapi besar sekali, panjangnya dari 2 meter sampai 3 meter. Ada ratusan ekor banyaknya, baris memenuhi jalan di depannya, dengan mulut terbuka, lidahnya keluar masuk dan tampak gigi yang runcing mengerikan. Oh! Kui Hong cepat membalikkan tubuhnya dan lari pergi dengan maksud mengambil jalan lain yang tidak melalui tempat berbahaya itu. Dilihatnya daerah yang penuh dengan tanaman menjalar dan kelihatannya bersih, tidak terdapat binatang-binatang buas. Kesinilah ia berlari. Akan tetapi tiba-tiba ia menjerit karena ketika kakinya menyentuh tanaman menjalar itu, tiba-tiba kedua kakinya terlibat dan tanaman itu seperti hidup. Ujung ranting-ranting tanaman yang lemas dan panjang itu seperti tangan-tangan setan menyergapnya dan melibat seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah memiliki daya menempel dan menyedot. Kui Hong meronta-ronta, menggunakan kekuatan kaki tangannya untuk melepaskan diri, namun sia-sia karena lilitan, tangan-tangan, tanaman itu makin erat saja. Dan dilihatnya tanaman yang tumbuh di sekitarnya sudah bergerak-gerak seolah-olah tanaman-tanaman itu hidup dan kini berusaha untuk melepaskan diri dari tanah dan mengeroyoknya. Ih! Ia menjerit ketika sehelai di antara tangan-tangan itu merayap dan akan melilit lehernya. Pada saat itu tampak berkelebat sinar hitam, terdengar suara keras dan tanaman yang melilitnya itu jebol dari tanah berikut akar-akarnya. Begitu jebol, tanaman itu seolah-olah kehilangan tenaganya dan dengan mudah Kui Hong melepaskan diri lalu meloncat menjauhi tanaman-tanaman berbahaya itu. Dia merasa betapa kulit bagian tubuh yang terlilit tadi terasa gatal-gatal panas, tanda bahwa tanaman itu pun mengandung racun jahat. Dia tidak peduli lagi ketika melihat sesosok bayangan berkelebat pergi, hanya dapat menduga bahwa tentu bayangan itu yang tadi menolongnya. Dia lari cepat, ingin menjauhi tempat berbahaya itu secepat mungkin. Kini hanya tinggal satu jurusan lagi yang dapat ia ambil. Kembali ke belakang berarti kembali ke perkampungan penghuni. Ke kiri berarti memasuki hutan-hutan yang penuh binatang-binatang berbisa, di antaranya ular-ular dan lebah yang telah dijumpainya. Entah binatang-binatang berbisa mengerikan apalagi yang berada di situ, dia tidak mampu membayangkan. Kalau ke kanan berarti dia harus melalui tanaman-tanaman hidup itu atau binatang-binatang cecak raksasa. Kini dia berlari ke depan, satu-satunya daerah yang belum dilaluinya. Tampak dari atas daerah ini seperti daerah aman karena tidak tampak tanaman, tidak ada binatang hidup, melainkan pasir bersih yang terus membentang sampai ke laut. Itulah agaknya jalan keluar. Betapa girang hatinya ketika ia sudah menuruni pegunungan dan tiba di daerah pasir itu. Bersih tidak ada bahaya. Biarpun dia sudah lelah sekali dan napasnya masih terengah karena merasa ngeri oleh pengalamannya tadi, namun dalam girangnya Kui Hong tidak merasakan kelelahannya dan ia berlari terus, hendak mencapai tepi laut secepatnya. Pasir yang terbentang luas dan selalu tertimpa sinar matahari itu terasa hangat dan lunak. Ai! Tiba-tiba Kui Hong menjerit karena kakinya amblas ke dalam pasir sampai selutut tingginya. Cepat ia berusaha menarik kaki kirinya yang terjeblos ini ke atas, akan tetapi begitu ia mempergunakan tenaga pada kaki kanan untuk menekan pasir dan menarik kaki kirinya, kini kaki kanannya juga amblas ke bawah, malah melewati lututnya. Ia terkejut sekali, mengerahkan tenaga untuk keluar. Akan tetapi, makin banyak ia mengeluarkan tenaga, makin dalam kedua kakinya amblas ke dalam pasir sehingga setelah tubuhnya masuk ke pasir sampai pinggang, Kui Hong diam tak berani bergerak lagi dan hanya memandang ke sekeliling dengan mata terbelalak seperti kelinci masuk perangkap. Keadaan sekelilingnya sunyi, yang ada hanya pasir dan terdengar lapat-lapat mendeburnya ombak di pantai depan. Tiba-tiba terdengar suara gerengan keras. Ia memutar tubuh atas dan terbelalak memandang dengan hati penuh kengerian. Seekor binatang seperti anjing hutan datang berlari, matanya merah,
moncongnya menggereng-gereng dan binatang itu lari ke arah dia terbenam di pasir. Tak dapat diragukan lagi niat yang terbayang di mata binatang itu, tentu akan menerkamnya. Binatang itu meloncat, Kui Hong menjerit dan dengan mata terbelalak ia melihat betapa kaki binatang itu amblas pula ke dalam pasir, hanya dalam jarak 2 meter di sebelah kirinya. Kini binatang itu melolong-lolong, meronta-ronta namun tubuhnya makin amblas ke bawah. Makin dalam sehingga yang tampak hanya lehernya saja. Binatang itu memandang kepadanya dengan marah dan gerengannya makin hebat. Seolah-olah terasa oleh Kui Hong hawa panas yang menyembur dari mulut yang terbuka lebar itu. Kui Hong hampir pingsan, matanya tak pernah berkedip memandang binatang itu yang ternyata adalah seekor anjing serigala yang berbulu hitam. Tubuh binatang itu makin amblas, lolongannya makin dahsyat dan akhirnya gerengannya berhenti karena kepalanya mulai terbenam, mulutnya kemasukan pasir, hidungnya, matanya dan akhirnya yang tampak hanya ujung kedua telinganya yang masih bergerak-gerak dalam sekarat. Akhirnya kedua ujung telinganya itu pun lenyap. Binatang itu telah ditelan pasir, tanpa meninggalkan bekas. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.